Kabupaten Jombang dengan aspirasi atas terselenggaranya kegiatan webinar sosialisasi sekolah ramah anak ini. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk untuk kita bekerja sama lebih lanjut dalam penerapan sekolah ramah anak. Baiklah, untuk efektifkan waktu, kami mohon perkenaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk memberikan arahan, motivasi sekaligus harapan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi cita-cita keinginan kita bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Jumadi SPD MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, atas kesempatan dan waktunya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati saudara dari Kementerian P2P dan P3K, Kepala Dinas DPPKB 3A, saudara dari teman-teman seluruh jajaran lembaga di SD dan SMP, narasumber yang saya hormati, dan semoga kita diberkati Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita sampaikan terima kasih kepada Kementerian DPPKB dan PPPPA Jakarta yang hari ini memfasilitasi kegiatan webinar terkait dengan SLA tingkat lembaga SD dan SMP. Semoga langkah kita menjadi langkah terbaik untuk anak bangsa ini menuju anak ceria, guru senang, dan orang tua bahagia. Allahumma amin. Bapak yang berbahagia, kalau kita bicara tentang anak ini merupakan investasi yang tidak ada harganya, yang luar biasa untuk pembangunan bangsa ini. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan dan tumbuh kembang anak-anak kita itu. Walaupun di suasana COVID-19 yang dimungkinkan kita tidak bisa bertatap muka, langsung bersama dengan anak-anak kita, maka kesempatan ini kesempatan yang luar biasa melalui jaringan internet yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Kementerian PPA tadi ini. Karena masih suasana Syawal, kami atas nama pimpinan Dikbud Kabupaten Jombang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang berbahagia, sekolah ramah anak ini merupakan sesuatu yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita untuk melayani anak kita menjadi senang ketika belajar di sekolah, senang ketika belajar di rumah, maupun senang ketika kita berada dimanapun berada, karena dengan kesenangan itu, insya Allah akan menambah imunitas tubuh kita dalam menghadapi masa pandemi COVID di tahun 2020 ini. Sekolah merupakan tempat, wadah, dan sahabat anak-anak kita, maka perlu dipersiapkan dengan suasana yang menyenangkan. Belajar pun
juga dengan menyenangkan atau istilahnya joyful learning. Bapak Ibu yang berbahagia, keterbatasan dari kami Dibut untuk memberikan bantuan sarana prasarana terhadap satuan pendidikan kita, terutama di SD sasaran kita, untuk sekolah ramah anak sejumlah 235 sekolah dasar dan hampir 135 sekolah SMP kita yang sudah teresyakan dengan SK Kepala Dinas Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, ini kita menjelang tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID ini. Tentu kita akan berharap semoga COVID ini cepat berlalu, cepat diangkat oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita akan dapat hidup normal kembali. Bisa bertemu teman-teman kita, bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan suasana sekolah kita. Anak-anak kita yakin, sudah 3 bulan ini, insya Allah sudah jenuh di rumah. Kalau kita lihat survei dari KPI, 80% anak kita kepingin masuk sekolah. Ini pertanda bahwa anak kita rindu dengan sekolah. Kepingin bertemu dengan temannya, melepas kerinduan itu. Tapi apalah daya, suasana pandemi COVID di Jombang ini masih cukup melambung. Insya Allah hari ini meningkat terus, 154 orang yang terjangkit. Ya Allah, mohon bantuan doa Bapak semuanya, sehingga Jombang akan terlepas dari COVID-19 ini, dan diangkat oleh Allah dari muka bumi Jombang dan Indonesia, umumnya dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa di suasana COVID ini. Kita tetap semangat, tetap optimis untuk melayani anak-anak kita, walaupun pembelajaran dari rumah, istilahnya BDR, belajar dari rumah. Tapi insya Allah Bapak Ibu Guru sudah berkumpul di sekolah masing-masing untuk menyiapkan segala, termasuk kurikulum, termasuk sistem pembelajarannya. Tetapi yang tadi dikatakan, anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Allahumma amin. Inilah tugas SRA, Sekolah Ramah Anak, membuat lingkungan menjadi yang disenangi oleh anak-anak kita. Anak akan betah tinggal di sekolah, tapi sekarang belum waktunya. Betah dulu di rumah. Tapi orang tuanya yang jenuh kelihatannya nih. Karena survei membuktikan bahwa 80% memang orang tua juga luar biasa tidak ingin anaknya bersekolah. Menunjukkan bahwa perhatian orang tua sangat tinggi, tidak ingin anaknya terkontaminasi kena COVID-19. Tapi siswanya kepingin saja masuk sekolah, termasuk gurunya kepingin masuk. Sudah kangen, Pak. Kangen betul nih, Jing. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan komponen dari orang tua, dari siswa, dari guru, dari lingkungan kita untuk mendukung percepatan pencegahan COVID-19 ini dengan baik. Dengan cara apa? Disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kuncinya satu hanya disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah akan lekas cepat diangkat oleh Allah dari bumi Jombang khususnya. Sepanjang masyarakatnya tadi, termasuk kita adalah guru dan saudara yang ada, harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga kementerian hari ini tidak akan putus asa, tetap melaksanakan pembimbingan, melakukan belajar
jarak jauh. Dan ini adalah positif dengan adanya COVID-19. Seluruh guru, komponen siapapun harus bersahabat dengan internet. Yang tidak mau sahabat dengan internet akan ketinggalan. Ini kepositifan COVID. Guru mau tidak mau, maka dia akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, harus berteman dengan internet. Oleh karena itu, saya sampaikan selamat webinar SRA di tahun 2020. Semoga Tuhan meridho kita dan menjadikan SRA ini adalah, tadi motonya adalah siswa atau anak senang, guru senang, dan orang tua bahagia. Allahumma amin. Oke. Sukses untuk kita semuanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar SRA akan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Bapak Jumadi SPD MSI, atas sambutan sekaligus arahan serta motivasi untuk kita semua tentang kegiatan pada pagi hari ini. Izin melaporkan Pak Sekdis, beberapa minggu yang lalu juga kita melaksanakan webinar di Jombang. Luar biasa, kami apresiasi terhadap Jombang dengan peserta yang luar biasa. Pada pagi hari ini tercatat 409 Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan pagi ini luar biasa, menjadikan modal yang sangat besar, dan saya yakin ini akan menjadi semangat kita semua bahwa Jombang insya Allah bisa menerapkan sekolah ramah anak dengan sangat baik. Amin. Selanjutnya kami mohon perkenaan Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Jombang, Ibu Nur Kamalia SKM MSI, untuk memberikan sambutan pada kegiatan pada pagi hari ini. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Jombang, yang saya hormati dari Kementerian PPPA sebagai narasumber yang menginisiasi kegiatan hari ini, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jumadi. Beliau adalah yang mengawal SRA sejak adanya gugus tugas gugus KLA. Yang saya hormati narasumber dari aspirasi, Bu Bekti, Bu Umi, Pak Bagus sekaligus moderator. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu guru kepala sekolah di tingkat SD, SMP maupun ini banyak yang ikut juga dari Kemenak, ada MTS juga ada yang ikut, kemudian kami ada juga yang ikut dari PLKB sebagai pembina, kemudian ada lagi nih yang masuk dari guru TK atau PAUD. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah hari yang kedua ini untuk Kabupaten Jombang bisa mengikuti webinar Sekolah Ramah Anak ini yang kemarin sudah dilaksanakan untuk tingkatan Kementerian Agama, yang hari ini adalah untuk pendidikan, Dinas Pendidikan. Salawat salam malah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan ajaran berupa dinul Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Kepala Dinas P3A, PPKB, PPPA Kabupaten Jombang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penggagas kegiatan webinar ini dari aspirasi, kemudian dari Kementerian PPA, kemudian dari
Dinas Pendidikan dan Bapeda, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat, memberikan semangat baru untuk mewujudkan Kabupaten Jombang, Kabupaten Layak Anak. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Jombang ini alhamdulillah kita sudah melakukan pelatihan KHA pada 180 sekolah. Insya Allah guru-gurunya sudah kita latih 2 orang. Kemudian kita sudah merambah ke puskesmas ramah anak juga, ke semua puskesmas sudah kita latih juga untuk petugasnya. Kemudian kami meningkat lagi kepada PAUD. Jadi ada sebagian PAUD, guru PAUD yang sudah kita latih untuk KHA. Dengan harapan mulai dari tingkat Taman Posyandu, kemudian dari PAUD, SD, SMP, SLTA-nya, walaupun kita kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan, sudah kita laksanakan, dapat meningkatkan, menjadikan semuanya menjadi sekolah ramah anak. Seperti yang hari ini yang masuk kegiatan ini cukup banyak, antusias, saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali, dan Ibu Bupati, Ibu Hajah Munjidah Wahab bersama Wakil Bupati selalu beliau mensupport dan semangat untuk mewujudkan Kabupaten Jombang, Kabupaten Layak Anak. Dan beliau selalu mengawal kegiatan kami dalam rangka perwujudan Kabupaten Layak Anak. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Jombang fasilitas untuk perlindungan anak sudah kita laksanakan mulai dari Dinas PU, semua OPD yang berhubungan dengan anak, maka fasilitas itu harus ada. Termasuk di rumah sakit harus ada, rumah sakit maupun di institusi harus ada pondok ASI. Kalau di tempat kami istilahnya pondok ASI atau ruang menyusui. Itu dalam rangka perlindungan pada anak. Dan yang paling penting di sekolah-sekolah ini kami mengharapkan juga mudah-mudahan bisa terwujud semua sekolah baik negeri maupun swasta menjadi sekolah ramah anak. Dan sekarang alhamdulillah di Kabupaten Jombang tidak kami yang berlomba-lomba ke sekolah, tetapi sekolah yang berlomba ke kami untuk diberikan arahan tentang sekolah ramah anak. Jadi sekolah sekarang sudah minta kepada dinas atau tim kami dari gugus tugas KLA yang terdiri dari Bapeda, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Dinas P3A untuk mensosialisasikan untuk sekolah ramah anak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Aspirasi yang telah menginisiasi kegiatan hari ini, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan, mari kita kawal bersama untuk mewujudkan Kabupaten Jombang, Kabupaten Layak Anak melalui sekolah ramah anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan moto kita yang yaitu anak senang, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Saya setuju dengan, jadi kita kalau selalu bahagia, saya yakin COVID-19 tidak akan mampir ke kita. Amin. amin. Ya. Terima kasih sekali lagi, saya menyapa sekali lagi kepada Pak Bagus, Bu Bekti, Bu Umi, Pak Iwan dari Kementerian PPA, saya tunggu lagi ke Jombang. Ini sudah hadir, Bu. Ini sudah hadir, Bu. Oh, sudah hadir? Sudah. Belum hadir ya? Oh, sudah, siap. Bu, sudah hadir. Ya, terima kasih, dan kepada seluruh kepala sekolah, guru-guru, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan sehingga bisa mewujudkan sekolah ramah anak di Kabupaten Jombang ini. Demikian saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kadis. Tadi disampaikan Bu Kadis, kita kawal bersama dari OPD terkait, termasuk dari Bapeda. Dan pada hari ini atau pagi hari ini pertama kali juga di Jombang, Bapeda ikut hadir, Bu, di webinar. Ini memperkuat semangat kita, OPD terkait, sama-sama mengawal
penerapan sekolah ramah anak di Kabupaten Jombang. Kami mohon perkenaan Bapak Wawan Sutopo, SIP MPA dari Bapeda Kabupaten Jombang untuk memberikan sambutan sekaligus motivasi buat kita semua di pagi hari ini. Untuk Bapak Wawan Sutopo kami persilakan. Silakan diaktifkan mic-nya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, sampun? Ya. Ambon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Nur Kamalia, yang kami hormati Pak Sekdin Pendidikan Kebudayaan, Pak Haji Adi. Pak Haji Jumati sama Pak Haji Suyuti, yang saya hormati Selamat tak jumpa. Bu Umi, Ya, muda, Pak. nggih. Selamat ketemu kembali. Lama tidak ketemu, nggih. Iya. Terus yang saya hormati Mas dari aspirasi ya, Iya. aspirasi pendidikan. Nggih. Terima kasih waktunya. Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini sebetulnya harusnya Pak Kepala Badan sendiri yang memberikan sambutan, tapi karena luar biasa berbarengan acara yang sama-sama webinar semuanya hari ini dengan kementerian, dengan banyak sekali. Bahkan tadi saya harapkan Pak Kabid kami, Pak Mulya bisa hadir bersama kami juga, ternyata juga harus hadir di webinar yang lain. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat akan pentingnya acara ini, kami ada beberapa yang perlu kami sampaikan pada saat sosialisasi kali ini. Yang pertama, kami merasa sangat bersyukur sekali bisa acara ini bisa dilaksanakan di dalam kondisi yang kondisi pandemi COVID. Kita bisa melaksanakan acara sosialisasi sekolah ramah anak. Perlu kami sampaikan bahwa sekolah ramah anak di Kabupaten Jombang ini pada awalnya mungkin beberapa kali sudah kami sampaikan, awalnya kita dalam rangka memenuhi indikator kabupaten layak anak. Ya, dalam rangka memenuhi kabupaten layak anak. Dan itu diinisiasi mulai tahun 2017-18 dengan penunjukan sekolah menjadi pilot project yang akhirnya setelah itu ternyata semakin lama itu muncul kesadaran bahwa sekolah ramah anak bukan kita yang minta, tapi memang merupakan kebutuhan sekolah sendiri. Kebutuhan sekolah sendiri, mereka ada kesadaran bahwa sekolah mereka harus ramah anak. Makanya seperti disampaikan Bu Nur Kamalia, Bu Nur tadi, bahwa sekarang sekolah sudah mulai berlomba-lomba, mendaftar, mendaftar untuk menjadi sekolah ramah anak. Ini saya pikir suatu yang sangat bagus sekali. Ada kesadaran di banyak sekolah ya, mengenai pentingnya satuan pendidikan itu menjadi sekolah ramah anak. Ya, saya pikir itu sangat penting. Terus yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, ini luar biasa, pesertanya 440 ya, banyak sekali 440. Saya sangat apresiasi atas atensinya. Semoga nanti dengan semakin banyaknya yang mendapat sosialisasi nanti akan semakin informasi tentang sekolah ramah anak ini semakin bisa ditangkap oleh banyak sekolah. Dan sekolah akan semakin bersemangat. Nah, semakin bersemangat menjadi sekolah ramah anak. Ya, bisa memenuhi hak-hak anak, bisa menjadikan anak merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Dalam kondisi pandemi saat ini perlu kami sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak anggaran kita yang dirasionalisasi terkait COVID-19. Mungkin di dinasnya Pak Jumadi juga, ya Pak Jum ya. Banyak ya Pak ya. Gubernur juga banyak, ya. Ya, artinya banyak hal yang sebetulnya agenda-agenda kita yang bisa dilakukan pada tahun 2020 ini jadi tidak bisa dilaksanakan atau ditunda. Banyak yang dirasionalisasi sehingga anggaran-anggaran rencana menjadi ditunda. Namun ada hal yang membanggakan ya. Ternyata di DAK ya. DAK semua banyak anggaran DAK yang dibatalkan tahun 2020. Karena apa? Karena rasionalisasi COVID-19. Namun khusus untuk anggaran Dinas Pendidikan atau anggaran pembangunan sekolah itu berita gembiranya itu tidak ada yang ditunda atau dibatalkan. Artinya kegiatan pembangunan pada DAK tetap berjalan. Artinya apa ini? Artinya peluang kita untuk memenuhi standar pelayanan minimal terutama dari Sarpras itu masih bisa dilakukan tahun 2020. Dan berita baiknya lagi, tahun 2021, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan prioritas pembangunan tahun 2021. Nah, khusus untuk tahun DAK 2021 juga menjadi prioritas. Artinya bahwa banyak hal bisa diusulkan pada DAK 2021. Monggo kalau misalnya ada sekolah Bapak Ibu sekalian yang sekarang butuh perbaikan, butuh pembangunan, butuh kelengkapan perabot sekolah, monggo nanti berkoordinasi. Karena saat ini adalah saat pengusulan DAK Dinas Urusan Pendidikan. Bisa mengusulkan. Ngapunten Dinas Pendidikan. Tapi ini hanya untuk menu SDN dan SMPN. Ngapunten Bu Umi dan itu yang beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami berharap pada saat ini dengan kondisi yang COVID ini ya, seperti disampaikan oleh Pak Jumadi dan Bu Nur tadi bahwa sekarang anak-anak sudah mulai bosan ya di rumah ya. Bahkan anak kami juga merasa bosan di rumah, ingin segera sekolah ya. Ingin segera sekolah. Monggo ini sebetulnya kami pribadi sangat antusias dengan sosialisasi kali ini. Bagaimana konsep sekolah ramah anak ini bisa diterapkan pada saat COVID seperti ini. Bahkan kami juga mau belajar juga dari narasumber ini seperti apa konsep yang akan disampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, satu hal yang bisa kami sampaikan bahwa ini mungkin bahwa akhir tahun kemarin, akhir tahun 2019 kami menyusun aplikasi namanya Sekolah Ramah Anak, aplikasi Sekolah Ramah Anak. Ya, di sini kami sebulan penuh kami melakukan pelatihan Sekolah Ramah Anak itu, aplikasi Sekolah Ramah Anak itu bulan Desember 2019 untuk cara mengentry dan sebagainya. Dan kami harapkan nanti bersama kali ini bagi sekolah-sekolah yang belum melakukan entry, ya, sekolah yang hadir pada saat ini ya, dari 447 dari SDN dan SMPN yang sampai dengan saat ini belum melakukan entry, saya harapkan nanti bisa melakukan entry sekolah ramah anak sesuai dengan alamat yang disampaikan pada waktu pelatihan. Adapun kalau misalnya ada kendala terkait entry atau terkait
teknis, monggo bisa disampaikan ke kami melalui koordinator atau operator wilayah kecamatan melalui entry untuk entry sekolah, aplikasi sekolah ramah anak. Saya pikir itu dari kami, dari Bapeda, dan harapan kami dengan sosialisasi ini seluruh peserta bisa menangkap materi dan bisa tumbuh semangat untuk menjadi sekolah ramah anak di wilayah masing-masing. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Wawan, banyak sekali informasi yang beliau sampaikan, terutama ada aplikasi sekolah ramah anak ini luar biasa sekali. Tidak semua daerah mempunyai aplikasi sekolah ramah anak. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kalau boleh mengusulkan juga Pak Wawan, bukan hanya sosialisasi saja, nanti bisa disampaikan atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas Bapak Ibu guru semua. Karena kami yakin bahwa tidak ada satu guru pun yang berniat untuk membuat celaka anak, tapi karena mungkin ketidaktahuannya, dan ini dibutuhkan peningkatan kapasitas atau pelatihan atau BIMPEK atau apapun dalam rangka pemampuan sekolah ramah anak. Terima kasih sekali lagi Pak Wawan. Baiklah Ibu Bapak semuanya, kami undang Bapak Iwan Setiawan, Kasubdit Pendidikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pengantar pada sosialisasi sekolah ramah anak pagi hari ini, dan sekaligus akan memberikan materi singkatnya kepada kita semua tentang sekolah ramah anak. Kepada Pak Iwan kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kadis, Bu Nur, salam. Ya. Waalaikumsalam. Kangen nih Bu. Ya kangen sama Pak Iwan. Iya. Ditunggu ke Jombang lagi. Semoga bisa ke Jombang lagi Bu untuk penilaian. Amin. Kemudian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang sangat luar biasa Bapak. Wah. Luar biasa sekali Pak Jumadi tadi ya. Pak Jumadi, terima kasih Pak dukungan dari distrik-nya terhadap sekolah ramah anak. Kemudian dari Bapeda juga Bapak Wawan Sutopo, terima kasih banyak Pak Wawan ya. Pak Wawan Sutopo, terima kasih. Dan saya baru dengar Bu, ini ada sebuah inovasi Bu, bisa di penilaian KL ada apa? Aplikasi sekolah ramah anaknya. Ini masuk di dalam penilaian di sekolah ramah anak di indikator 19. Jadi luar biasa sekali, ternyata Jombang emang sangat hebat sekali Ibu ya. Semoga bisa naik kelas di penilaian KLA-nya. Mantap. Ya, Pak Iwan. Juga saya ya, Ibu. Ya, Bu. Juga untuk Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pengelola sekolah, termasuk sekolah umum maupun madrasah yang mungkin saat ini hadir, mungkin juga ada dari orang tua. Terima kasih, antusias yang luar biasa, hampir 455 partisipan yang ikut di dalam kegiatan sosialisasi, dan juga mungkin bukan tahap sosialisasi lagi, tapi proses pemampuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan Dinas DP3A Kabupaten Jombang. Ini partisipasi paling banyak Ibu dan Bapak mungkin ya, berarti ya, hampir 455 ya, rekor ini. Ya. Rekor ya Bu ya. Kemarin Bekasi ya. Sekarang Jombang. Sekarang luar biasa. Di, Salut. Salut sekali untuk Kabupaten Jombang. Mungkin saya langsung saja Pak
Bagus. Oh ya, Pak Bu Bekti, terima kasih juga nih sebagai Ketua Aspirasi. Tidak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi KSRA dari Sabang sampai Merauke ini kayaknya nih. Jadwalnya penuh banget gitu kan, Bu Bekti. Dan Pak Bagus nih, sebagai host yang luar biasa, mendampingi Bu Bekti ya, tiap bergentayangan untuk sosialisasi sekolah ramah anak. Terima kasih Pak Bagus. Perkenalkan Bapak dan Ibu Guru, saya Iwan Setiawan, saya Kasubdit dari Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Yang tahun 2019 saya berkunjung ke Jombang untuk melakukan penilaian terhadap salah satu sekolah, dalam hal ini madrasah ya. Dalam hal ini madrasah. Saya dengar ya suaranya. Iya. Masuk gak? Ya, halo? Bu Bekti masuk nih suaranya? Masuk. Masuk ya? Ya. Masuk. Jadi tahun 2019 saya melakukan penilaian di MIN 1 Jombang ya, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi untuk sekolah ramah anak di tingkat pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah ya waktu itu ya. Yaitu ini bisa menjadi model untuk Jombang. Saya kira udah ada beberapa sekolah ya di Jombang yang bisa menjadikan model. Bekalnya sudah sangat luar biasa untuk Jombang. Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin sering bertanya, kenapa sih harus sekolah ramah anak gitu kan? Padahal banyak program yang sudah masuk di sekolah, itu baik dari Kementerian Lingkungan dengan program adiwiyatanya, Kementerian Kesehatan dengan sekolah sehat dan sebagainya. Tapi sekarang masuk lagi ada namanya sekolah ramah anak. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya demikian, baik itu di dalam hati, mungkin pada rekan-rekan guru juga. Saya mungkin sedikit mengulas kenapa harus sekolah ramah anak, Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemerintah kita telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan ikut menandatangani KHA di Dewan di PBB dengan 193 negara ya. Jadi diikuti oleh 193 negara, Bapak dan Ibu, untuk Konvensi Hak Anaknya, termasuk Indonesia di dalamnya. Hanya 2 negara yang tidak ikut, yaitu Amerika dan juga Somalia. Kenapa Amerika tidak ikut? Karena Amerika waktu itu mereka masih menganggap bahwa anak sebagai properti dan banyak pekerja anak, kemudian banyak terjadi eksploitasi terhadap anak, baik itu secara ekonomi maupun seksual, dan mungkin tidak memungkinkan untuk mengikuti atau menandatangani Konvensi Hak Anak. Dan di tahun di pemerintahan Barack Obama sampai sekarang mungkin masih proses dalam penandatanganan tentang Konvensi Hak Anak. Semoga secepatnya Amerika pun bisa melakukan penandatanganan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Kemudian kenapa Somalia tidak ikut juga? Karena memang faktor internal negara, yaitu negaranya memang saat ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, masalah internalnya, karena memang kemiskinan yang luar biasa yang dihadapi anak itu, untuk tidak mungkin melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak. Karena pemerintah kita dengan Kepres nomor 36 tahun 90 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, otomatis negara harus hadir terkait dengan pemenuhan hak anak di Indonesia. Untuk itu ada kita dibuat yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 nomor 23. Kemudian diperbaharui di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan juga yang terbaru di 2016. Jadi di situ dikatakan bahwa emang negara harus hadir terkait semua sektor yang berhubungan dengan anak. Kemudian juga ditambah dengan instruksi Presiden, Bapak dan Ibu guru, bahwa Kemendikbud dan Kemenag harus mendukung terbentuknya sekolah ramah anak. Ini tertuang di dalam Impres Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi 2 kementerian yang di dalamnya banyak sekali satuan pendidikan, baik itu Kemenag maupun Kemendikbud, harus mendukung terbentuknya sekolah ramah anak di sekolah masing-masing. Jadi ini sudah sangat diharuskan setiap satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak. Dan luar biasa sekali untuk Kabupaten Jombang, saya lihat di data yang sudah diinputkan di kami, sudah 719
Bapak dan Ibu, apakah benar atau tidak? Itu ada di data kami, di database ada 755 satuan pendidikan yang sudah mendapatkan SK untuk menjadi sekolah ramah anak. Jadi tahapannya seperti Bapak dan Ibu ketahui, tahapan yang pertama adalah mau itu ditandai dengan komitmen dan adanya SK dari pemerintah daerah. Dan kegiatan hari ini yang dilakukan adalah tahapan yang kedua, yaitu pemampuan terhadap sekolah yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak. Dan ini adalah peran dari pemerintah daerah bagaimana memampukan sekolah-sekolah yang sudah mau menjadi sekolah ramah anak. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk pendanaan BOS Permendikbud nomor 8 tahun 2020, di sana juga di Juknisnya sudah jelas tertuang bahwa pendanaan BOS bisa digunakan untuk sekolah ramah anak. Itu di Permendikbud nomor 8 tahun 2020, Bapak dan Ibu. Jadi dalam pengelolaan dana BOS bisa juga diperuntukkan untuk sekolah ramah anak. Kemudian Kementerian PPA untuk implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kami di pusat punya program yang namanya, mungkin tadi sudah diulas juga oleh Bu Kadis, ada yang namanya Kota dan Kabupaten Layak Anak. Nah, Kota dan Kabupaten Layak Anak. Di mana di dalam penilaian Kota dan Kabupaten Layak Anak ini ada 5 klaster Bapak dan Ibu, dan juga 1 kelembagaan. Dan salah satu klasternya terkait dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Dan kontribusi nilai di dalam klaster 4 terkait dengan pendidikan, nilainya lumayan besar, hampir 130 poin Bapak dan Ibu, dengan sedikit pertanyaan, tetapi kok bobot nilainya luar biasa di dalam penilaian Kota dan Kabupaten Layak Anak. Semoga, saya belum ngecek untuk KLA-nya di Kabupaten Jombang. Mungkin Bu Kadis, sampai saat ini tingkatan apa nih untuk KLA-nya? Untuk Kabupaten Jombang. Udah di Madya ya, Bu? Kita sudah, ya, sudah Nindya. Jadi, dan Nindya. Ya. Nindya itu Sudah Nindya. harus 50%, dan ini udah melampaui untuk SRA-nya ya. Bapak dan Ibu ya. Memang udah 50% ke atas. Udah melampaui, sudah sangat luar biasa. Nindya, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu utama. Surabaya sudah utama, terakhir adalah KLA. Jadi sampai saat ini di Indonesia belum ada kota atau kabupaten yang sudah kota dan kabupaten layak anak. Baru tahap yang paling tinggi di utama. Utama itu baru Solo, kemudian Surabaya dan Denpasar. Mungkin tahun ke depan bisa disusul dengan Kabupaten Jombang, karena sudah Nindya, bisa masuk tahap ke utama. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu guru, terkait dengan sekolah ramah anak, intinya adalah tadi ya, mungkin ada yel-yel yang sudah sama Pak Sekdis, sama Ibu Kadis juga, bahwa bagaimana sekolah itu bisa membuat anaknya senang, gurunya tenang dan sejahtera, kemudian orang tuanya bahagia. Dengan bahagia, apalagi di masa pandemik ini, diharapkan ini menjadi imun bagi kita, terhindar dari virus COVID-19 ini. Jadi, kita harus lebih banyak bahagia. Anak kita harus bahagia, kita pun orang dewasa harus bahagia, sehingga kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 dan secepatnya mungkin COVID ini, pandemi ini bisa jauh ya dari kita ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, guru, saat ini Kemendikbud sedang menggaungkan dengan yang namanya penggerak. Ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian komunitas penggerak. Dan sekolah ramah anak adalah sebuah inovasi pendidikan, Bapak dan Ibu, di mana di dalamnya guru-guru menjadi guru penggerak, kepala sekolah pun menjadi kepala sekolah penggerak, komunitas pun yang terdiri dari orang tua, alumni, dan sebagainya, lingkungan terdekat, keluarga terdekat, itu pun menjadi penggerak. Jadi, pada dasarnya adalah SLA itu adalah inovasi pendidik, yang dimana bisa membuat semua jejaring kita, orang yang terlibat di dalam pendidikan, menjadi penggerak untuk pendidikan. Dan ini sejalan dengan arahan dari Kemendikbud. Kemudian Bapak dan Ibu guru,
Apa sih kondisi yang diharapkan di dalam sekolah ramah anak? Kita mengenalnya dengan barisan, Bapak dan Ibu. Di mana kita ingin bahwa sekolah itu menjadi sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Kita mengenalnya dengan barisan. Dan semuanya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Bagaimana yang susah itu adalah bagaimana pembiasaan terjadi di satuan pendidikan. Bagaimana kita melakukan KBM yang ramah anak, yang menyenangkan, yang membuat anak-anak bahagia. Di masa pandemi, kondisinya dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Sekdis, BDR, belajar di rumah. Bagaimana pendidikan hadir untuk anak-anak kita yang di rumah. Kami dari KPPA pun membagikan pamflet terkait gembira belajar di rumah. Bagaimana supaya kita bisa gembira belajar di rumah dalam kondisi pandemik saat ini. Dari Kemendikbud, mungkin ntar sore Bapak dan Ibu ada keputusan bersama. Dari Kemendikbud ada keputusan bersama terkait awal pembelajaran yang mungkin dimulai dari pertengahan Juli sampai dengan Desember masih bisa dilakukan daring, masih tetap daring. Untuk itu di SRA kita minta bahwa tetap ya pendidikan untuk anak walaupun BDR harus hadir. Harus hadir bagaimana membuat anak-anak kita yang belajar di rumah mereka tetap bahagia belajar di rumah. Didampingi dengan orang tua dan guru yang lebih inovatif dalam memberikan materinya. Jadi insya Allah SRA pun hadir walaupun kita mungkin tidak ada pembelajaran di kelas, tetapi belajar di rumah. Bagaimana kita tiap tahun sekali KPPA ada program yang namanya belajar di luar kelas, belajar di luar kelas atau OCD. Nah, mungkin ini implementasinya saat ini dalam kondisi pandemik ini. Jadi kita tiap tahun ada yang namanya belajar di luar kelas atau OCD, dan saat ini mungkin ada implementasi yang dilakukan oleh pihak sekolah semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi itu, kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa bahwa sekolah ramah anak itu adalah bagaimana kita sebagai pengajar, karena saya juga dulunya sebagai seorang guru dan sampai saat ini menjadi guru, bagaimana kita itu bisa melakukan hijrah hati, mengajar dengan hati, memberi pelayanan terhadap anak didik kita dengan hati. Semuanya berbasis hati. Sehingga bisa mewujudkan sekolah ramah anak yang semuanya menjadi pembiasaan di dalam lingkungan sekolah. Jadi apa sekolah ramah anak itu pada dasarnya adalah pembiasaan Bapak dan Ibu. Dan itu sudah dilakukan oleh sekolah Bapak dan Ibu. Pembiasaan yang dilakukan, pembiasaan baik atau praktek baik yang dilakukan di sekolah. Kemudian konsep kami juga di sekolah ramah anak, kadang-kadang yang sering menjadi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu guru ke kami adalah kenapa tidak ada hukuman di sekolah ramah anak? Mungkin materi akan disampaikan oleh Bu Bekti. Ya, di kami di sekolah ramah anak tidak ada yang namanya hukuman. Kami mengenalnya dengan konsekuensi. Jadi anak itu kita tagihkan sesuai dengan komitmennya, sesuai dengan konsekuensi atas apa kesalahan yang dia lakukan. Karena dia berbuat kesalahan yang namanya anak wajar, sehingga kita seorang pendidik harus bisa memberikan penyadaran terhadap anak-anak kita. Mungkin materinya akan dibahas oleh Bu Bekti lebih detailnya, Bapak dan Ibu. Yang jelas kami berharap bahwa anak bisa menjadi suatu pembiasaan untuk sekolah Bapak dan Ibu. Jadi pembiasaan baik ya Bapak dan Ibu. Dan program ini bukan hanya di Indonesia Bapak dan Ibu, ini adalah udah masuk di program internasional. Mungkin di negara lain namanya ada yang namanya Children School atau Children and Center of School atau apa gitu kan. Yang jelas di 185 negara itu mereka juga punya program terkait dengan sekolah ramah anak. Intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita. Kemudian Ibu Kadis dan juga Bapak dan Ibu, Kemen PPA tiap tahun memberikan apresiasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah maju. Jadi tahapannya tadi ada mau, kemudian mampu, kemudian maju. Di Jombang sudah ada berapa sekolah yang mendapatkan apresiasi, berarti tahapannya sudah tahapan maju. Dan tahapan maju di tahun ini
mungkin kami akan berbeda atau tahun depan ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini untuk apresiasi mungkin agak sulit diadakan. Ada kemungkinan tahun depan Bapak dan Ibu untuk apresiasi sekolah ramah anak, tetapi modelnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan adanya filterisasi di tingkat kota atau kabupaten, kemudian masuk di tingkat provinsi, baru masuk ke pusat. Jadi mungkin dari Bu Kadis dan juga Dinas Pendidikan, juga Kemenak bisa melakukan, bisa dibentuk yang namanya sekber bersama, Ibu dan Bapak, sekber bersama, kemudian tiap tahun bisa melakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang sudah mampu atau maju untuk dinilai dan diajukan ke tingkat provinsi. Jadi hanya 9 satuan pendidikan. Dari provinsi akan menilai juga, mungkin akan ada apresiasi dari provinsi juga, kemudian akan diajukan ke tingkat pusat. Sama seperti Adiwiyata seperti itu. Sama seperti sekolah sehat juga gitu kan. Jadi ada filterisasi pemerintah daerah, tingkat kota, tingkat kabupaten, lanjut ke tingkat provinsi, lanjut ke tingkat pusat. Kemudian dari pusat pun kami sedang membuat standar untuk standarisasi untuk sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak dari Aceh sampai Papua itu harus sama. Makanya kita lagi menyusun pedoman dan sekarang lagi uji publik juga Bapak dan Ibu untuk standarisasi sekolah ramah anak. Di semuanya terstandarkan. Intinya bahwa dengan sekolah ramah anak, bahwa kita ingin membuat anak-anak kita menjadi generasi yang emas untuk Indonesia 2045, kemudian bagaimana menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas, dan juga kita sesuai dengan semboyan bahwa sekolah ramah anak itu adalah bagaimana membuat anak senang, kemudian guru tenang, dan juga orang tua bahagia. Semuanya bahagia, dan semuanya untuk anak kita. Semua anak adalah anak kita. Dan tadi seperti Pak Sekdis, bahwa dengan kebahagiaan ini akan menjadi imun bagi kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Semoga paparan singkat ini yang mungkin akan lebih didetailkan oleh narasumber bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan kita juga tetap dijaga, diberikan kesehatan, dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saya kembalikan kepada Pak Bagus sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan, selalu hadir menemani kita dan memberikan semangat dimanapun berada untuk sekolah ramah anak. Terima kasih banyak Pak Iwan. Baiklah Ibu Bapak semuanya yang kami hormati, kami langsung saja di materi diskusi nanti. Sebelumnya ada paparan dari Ibu Bekti Prastiani. Beliau adalah Ketua Umum Aspirasi dan juga fasilitator Sekolah Ramah Anak tingkat nasional dari Bojonegoro, Jawa Timur. Baiklah, kami undang Ibu Bekti Prastiani untuk memberikan presentasinya, paparannya terkait Sekolah Ramah Anak. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bu Bekti. Silakan Bu Bekti, diaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih Pak Bagus atas waktu dan kesempatannya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang saat ini diwakili oleh Pak Sekdin, Bapak Jumadi, kemudian Ibu Nur Kamalia sebagai Kadisdik P2 KBP 3A, Pak Wawan Sutopo, perwakilan dari Bapeda. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka untuk kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak. Tak lupa saya banggakan kepada seluruh Bapak Ibu peserta hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah peserta sudah hampir 500, luar biasa untuk Kabupaten Jombang. Apresiasi yang sangat luar biasa dari kami, dari aspirasi. Semoga nanti kedepannya akan semakin bertambah banyak dan lebih kepada tahap kemampuan. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan saya untuk membawakan materi SRA. Sebelumnya yang kami hormati pula Pak Iwan, mohon izin untuk membawakan sekilas nanti materi terkait dengan sekolah ramah anak, mungkin lebih kepada konsep, prinsip, dan komponen Pak Iwan. Mohon izinnya untuk menyampaikan itu, kemudian lebih pada nantinya diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu semuanya sudah dijelaskan banyak tadi oleh Pak Iwan selaku beliaunya Kasubdit bidang pendidikan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab untuk program Sekolah Ramah Anak. SRA yang tadi sudah dijelaskan mulai dari tahap jumlahnya, kalau misalkan dikaitkan dengan kabupaten layak anak berapa jumlahnya, kemudian beberapa hal tadi disampaikan juga oleh Pak Iwan untuk prinsip dan komponen yang harus ada, kemudian ada beberapa hal yang mungkin lebih nantinya kita dalami, yaitu pada konsep di sekolah ramah anak. Bapak Ibu semuanya, ada 4 konsep di sekolah ramah anak yang tadi dikatakan Pak Iwan hijrah hati. Jadi hijrah hatinya adalah bagaimana kita bisa mengubah hati, mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, dan memperluas cara pandang kita untuk bagaimana kita bisa memberikan, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Karena konsep yang pertama, Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai orang dewasa di satuan pendidikan, mampu untuk menjadi seorang pembimbing, kemudian sahabat dan orang tua bagi anak-anak kita. Jadi tadi disampaikan juga bahwa semua anak-anak kita, artinya bahwa setiap anak yang hadir di satuan pendidikan kita dan semua anak yang hadir di hadapan kita di satuan pendidikan kita itu adalah anak-anak kita. Sehingga konsep yang pertama yang kemudian berbunyi bahwa kita sebagai orang dewasa yang awalnya menjadi pengajar, mentransfer ilmu, kemudian dalam hal ini lebih bagaimana kita memahamkan anak-anak dari sisi pengetahuannya, tetapi bergeser menjadi sebagai seorang pembimbing, menjadi seorang sahabat, dan menjadi sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Ini bisa diartikan bahwa kita sebagai orang dewasa mampu untuk bagaimana menjadi pendengar yang aktif bagi anak-anak kita, mampu untuk bagaimana kita memahami setiap anak itu adalah seseorang yang kemudian hadir di hadapan kita, yang di situ kita mampu untuk bisa memahami secara bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana kemudian dari sisi hal psikologinya, bagaimana tingkat emosionalnya, karena kita sebagai orang tua. Orang tua adalah seseorang, atau misalkan kita tidak inginlah untuk menginginkan bahwa anak kita tidak baik. Jadi tidak ada orang tua satupun ya sebenarnya tidak ingin anaknya tidak baik. Nah, ini yang menjadi konsep-konsep di pertama, yaitu orang tua, guru sebagai orang tua. Kemudian sebagai sahabat. Di sini kita bisa menjadi pendengar aktif bagi anak-anak kita, mampu untuk memberikan ruang dan waktu kepada anak-anak kita untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasakan. Karena namanya sahabat, misalkan saya saat ini bersahabat dengan Bu Nur Kamalia, tidak mungkin saya kemudian melakukan hal yang tidak baik kepada Bu Nur Kamalia. Saya tidak mungkin kemudian menyakiti perasaan Bu Nur Kamalia. Ini adalah kita konsep yang pertama, yaitu sebagai seorang sahabat, sebagai orang tua. Kemudian pembimbing bagi anak-anak kita. Pembimbing di sini maksudnya adalah bagaimana kita menjadi jembatan akan cita-cita dari anak-anak kita, menjadi satu garis, satu ikatan bahwa anak kita mempunyai sebuah cita-cita, dan kita kemudian bisa membantu bagaimana bisa mendampingi, bagaimana bisa mengarahkan sampai anak-anak kita mencapai cita-citanya. Itu yang pada konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana orang dewasa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Orang dewasa menjadi keteladanan dalam keseharian, memberikan keteladanan dalam keseharian. Anak-anak kita adalah
seseorang yang apapun yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, itu bisa diserap. Anak kita adalah peniru ulung bagi semua apa yang sudah dirasakan. Ini yang kemudian kita bisa hijrah hati, bisa mengubah cara pandang kita, memperluas cara pandang kita, sehingga kemudian kalau ada guru, ada dari kita orang dewasa di satuan pendidikan misalkan, ada hal yang ingin kita tagihkan kepada anak-anak, contoh, anak-anak tidak boleh merokok. Tagihannya adalah anak-anak tidak boleh merokok. Tetapi di satuan pendidikan kita masih ada anak yang melihat bahwa di lingkungan sekolah gurunya merokok. Nah, ini yang bisa kemudian bagaimana kita menjadi seorang dewasa, orang dewasa yang kemudian bisa menjadi contoh yang baik, yang dalam kesehariannya itu bisa ditiru oleh anak-anak kita. Contoh lagi misalkan di satuan pendidikan kita masih ada guru yang selalu menggunakan kekerasan secara verbal, memanggil anak yang tidak namanya, kemudian misalkan mengatakan anak hal-hal yang misalkan dalam tanda kutip bodoh atau apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian anak kita bisa juga menjadi peniru dari apa yang diucapkan oleh guru yang didengar. Ini harapannya kemudian kita bisa mengubah yang awalnya mungkin kita beranggapan bahwa perilaku kita itu tidak bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh anak-anak yang kemudian bisa masuk ke dalam otak bawah sadar anak, ini kemudian bisa kita ubah. Berarti perilaku kita di satuan pendidikan benar-benar bahwa perilaku yang diharapkan oleh kita sendiri kepada anak-anak. Kita ingin menjadikan generasi yang tangguh tanpa kekerasan dan berakhlak mulia. Kita ingin anak-anak kita adalah perilakunya perilaku baik. Anak-anak kita mempunyai karakter yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan berarti kita juga akan melakukan sesuai yang akan kita harapkan pada anak-anak kita. Berperilaku baik, bicaranya baik, kemudian tidak melakukan kekerasan, tidak kemudian melakukan kekerasan secara verbal, sikap ataupun kekerasan secara fisik. Kemudian yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi hak-hak anak. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Iwan bahwa kenapa kita harus melindungi hak anak, karena kita sudah meratifikasi, dan apa saja yang harus kita lindungi di situ. Hak dasar anak yang kemudian di satuan pendidikan ini perlu kita kenalkan, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Seperti tadi yang sudah ditayangkan. Jadi ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Dari semua itu kita sebagai orang dewasa di satuan pendidikan berkewajiban untuk melindungi. Siapa saja orang dewasa di satuan pendidikan, apakah hanya guru? Tidak, karena di situ ada penjaga kantin. Karena di situ ada juga penjaga sekolah, ada cleaning service, semuanya kita libatkan. Orang tua yang hadir di satuan pendidikan suatu saat misalkan diundang, di situ juga harus bisa melindungi hak-hak anak kita. Bagaimana misalkan penjaga kantin untuk melindungi hak anak, kata sehat. Artinya bahwa pihak kantin tidak menjajakan makanan dan minuman yang tidak mengakibatkan anak-anak sakit. Bagaimana anak-anak kita tetap sehat dengan makanan, jajanan, minuman yang ada di kantin. Jadi makanan dan minumannya dijaga dengan kesehatan, dengan sehat. Kemudian dari penjaga kebersihan misalkan, pada saat selesai mengepel lantai, lantainya licin. Bagaimana kemudian kita melindungi anak agar anak selamat, tidak terpeleset, kemudian yang bisa mengakibatkan masa depannya misalkan tidak baik misalkan. Akhirnya bisa jadi dengan adanya tulisan yang disediakan di situ, awas lantai licin. Ini adalah beberapa hal yang kemudian kita sebagai orang dewasa memastikan penuh bahwa kita terlibat di dalam perlindungan anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen. Bagaimana kemudian kita sebagai orang dewasa yang berada di satuan pendidikan mengikut sertakan orang tua dan anak-anak terlibat di dalam program sekolah ramah anak ini. Nanti akan kita jelaskan pada komponen. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana prinsip di sekolah ramah anak?
Ada 5 prinsip di sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi mungkin sudah kita banyak ketahui, jadi tidak membeda-bedakan. Bukan berarti tidak membeda-bedakan di sini nanti kemudian kita berpikiran bahwa di ruang kelas saya kan ada 32 murid, Bu Bekti. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan. Berarti kita harus menyamakan semuanya. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita berbicara non-diskriminasi di sini pada prinsip SLA yang diturunkan dari prinsip KHA adalah bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahwa setiap anak berhak untuk kemudian mendapatkan mulai dari hak yang harus dia terima, bagaimana hak hidupnya, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasinya benar-benar kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Segala sesuatu yang kita ambil di satuan pendidikan, baik itu kebijakan maupun kemudian di situ keputusan-keputusan, semuanya demi kepentingan terbaik bagi anak kita. Bagaimana kemudian kita memahami atau mengetahui bahwa itu kepentingan terbaik bagi anak? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita tanyakan kita sebagai orang yang berada di satuan pendidikan, jika sebuah kebijakan diambil untuk salah satu anak atau beberapa anak itu kemudian akan menjadi baik, berarti kebijakan tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi jika misalkan ada satu anak yang melakukan perilaku yang kurang benar, kemudian kita mengambil sebuah keputusan, ternyata dalam keputusan itu kita bertanya kepada diri kita sendiri, kepada hati nurani kita. Bertanya saja, misalkan, baik keputusan ini baik tidak ya, misalkan gitu. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau kemudian kita ada sekilas bertanya seperti itu saja, berarti artinya bahwa kepentingan itu bukan kepentingan terbaik bagi anak kita. Ini yang kemudian bisa kita jadikan bahwa apa sih perbedaan antara sekolah ramah anak dan yang belum sekolah ramah anak. Di situ kita benar-benar memberikan menghargai dan memenuhi hak-hak anak. Kemudian di situ kita benar-benar berbicara bahwa semua yang kita ambil keputusan, kebijakan, peraturan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak kita. Kemudian yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Bagaimana kita memahami betul bahwa setiap anak mempunyai tumbuh kembang yang berbeda. Kita memahami betul bahwa setiap anak mempunyai pola asuh yang berbeda. Setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda. Di sini kita kemudian memahami betul bahwa bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita. Apakah kemudian anak yang kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6 di situ sama dalam hal bagaimana kita mengajar? Ini yang perlu kita pikirkan. Anak kelas 1, 2, anak TK, anak PAUD, prasekolah, di situ segala sesuatunya masih membutuhkan sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Sehingga pada saat kita berbicara pembelajaran pada anak-anak kita, berarti anak yang prasekolah, anak kelas 1, 2 itu juga dengan sesuatu yang konkret. Kemudian anak kelas 1 dan 2 belum diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis. Jika kemudian ada satuan pendidikan yang mau ini masa PBDB di sini, terus kemudian anak masuk SD, anak masuk FI, kemudian di situ diwajibkan anak harus sudah siap membaca dan menulis, berarti sekolah ini, satuan pendidikan ini belum sekolah ramah anak. Kenapa? Karena di saat kita berbicara tumbuh kembang anak kelas 1 dan 2 itu baru mengenal huruf dan mengenal angka. Belum pada merangkai huruf sampai menjadi kata, sampai menjadi sebuah kalimat. Kalau itu kemudian diwajibkan, berarti artinya ada penekanan di situ. Ada penekanan yang dirasakan oleh otak anak yang kemudian mungkin di kemudian hari itu bisa berefek sebagai kekerasan yang telah terjadi pada anak tersebut. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang ternyata di saat anak kelas 1, 2 diwajibkan membaca dia bisa, kalau anaknya gifted, kalau anaknya adalah cerdas dalam hal ini lebih kecerdasannya, tidak masalah karena memang dia harus dipacu untuk kemudian memacu ada kecerdasan yang ada pada dirinya. Tetapi jika kemudian itu diberikan pada anak yang reguler, anak yang kemudian dalam hal ini dalam IQ, dalam kemudian pemahaman itu biasa, ini bisa dijadikan bahwa ini adalah sebuah penekanan. Ini yang perlu kita perhatikan.
Kemudian anak kelas 1, 2 pada saat berbicara angka 10, pada saat berbicara angka 100, segala sesuatunya harus bersifat konkret, bukan langsung kepada angka. Sehingga misalkan kita memahami pada saat kita belajar dulu, kita sering diminta untuk membawa kelereng, diminta untuk membawa batu kecil-kecil, diminta untuk membawa lidi. Disitulah artinya bahwa anak pada usia tertentu itu adalah butuh sesuatu yang konkret, butuh sesuatu yang nyata. Ini yang perlu kemudian kita pahami. Anak mempunyai pola asuh yang berbeda, hidup kelangsungan hidupnya berbeda. Orang tua mempunyai keilmuan terkait dengan pola asuh yang berbeda juga. Anak yang kemudian di rumah dengan pola asuh yang berbeda, tentunya dia kemudian bersikap dan berperilaku di satuan pendidikan juga berbeda. Ini yang perlu kita pahami dalam hal tadi hijrah hati. Bagaimana kita memahami dari sisi anak itu adalah anak yang dari sekian hal yang bisa mengubah dirinya, bisa kemudian menjadikan anak itu berperilaku bagaimana karena ada orang dewasa semuanya berada di sekitarnya. Kemudian partisipasi anak, memberikan penghargaan kepada anak. Apakah di sini penghargaan berupa hadiah? Yang kita maksud di sini di prinsip sekolah ramah anak, penghargaan ini adalah bagaimana kita memberikan ruang dan waktu kepada anak-anak kita, mengungkapkan segala sesuatu yang kemudian ada pada diri anak. Kita sebagai orang dewasa menjadi pendengar aktif, kita sebagai orang dewasa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita, sehingga kemudian apa yang dipikirkan anak itu menjadi suatu wadah kita untuk mengambil sebuah kebijakan ataupun mengambil sebuah keputusan. Di partisipasi anak bisa dimulai dari pengisian checklist potensi, karena nanti misalkan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya pedoman SRA, pedoman sekolah ramah anak, di situ ada checklist potensi. Nah, bagaimana peran serta siswa, partisipasi siswa di sini salah satunya adalah dimulai dari diikut sertakan untuk mengisi checklist potensi sekolah ramah anak. Untuk yang kelima yaitu pengelolaan yang baik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan sekarang sudah tidak ada pengelolaan yang tidak baik. Insya Allah semuanya pengelolaannya adalah yang baik. Tadi salah satunya adalah ada aplikasi sekolah ramah anak. Alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk aplikasi sekolah ramah anak di Jawa Timur. Memang ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan program itu. Pak Bagus, Pak Iwan, ada beberapa daerah kabupaten kota yang sudah ada aplikasi sekolah ramah anak. Di situ di prosesnya sampai kepada 8